Makanya pentingnya kita sama-sama cari guru tuh harus ada sesuai dengan kriteria murabbi. Nah, itu adanya di mana? Adanya di dalam kitab Adabis Sulukil Murid, Imam Haddad, terus kitab Bidayatul Hidayah tuh ada. Jadi jangan sesuai nafsu kita. Itu yang salah nih. Karena fanatik buta kepada guru, gurunya salah, ikut aja udah. Wah, ini kan guru saya seperti Sayyidina Khidir sama Nabi Musa. Nah, ini salah. Ente posisinya ente seperti apa? Gitu. Bagi kalian yang pengen ketemu sama Nabi Allah Khidir, masih ada di pasar. Silahkan antum ke sana semuanya. Subhanallah, itu yang semuanya bertebaran untuk mengambil barakah dari Nabi Allah Khidir. Tinggal satu. Yang masih menemani Habib Umar, tinggal satu membijiti beliau. Siapa itu? Syekh Ali bin Abdillahi Baras. Ketika ditanya, ya Syekh, ya Ali, kenapa ente nggak ikut sama mereka? Ya Habib, ada apa? Anda mengambil keberkahan Nabi Allah Khidir. Toh Nabi Allah Khidir aja datang ke sini untuk mencium tanganmu dan mengambil keberkahanmu. Dengan jawabannya lah Habib Umar senang gembira dan mengatakan tidak diterima Fatihah kepadaku kecuali setelahnya disebutkan Fatihah kepadamu. Makanya kalau di ratib kita sering dengar Al-Fatihah Ruh Gud bil Anfas Al Habib Umar bin Al-Mu'tas wa ila Syekh Ali bin Abdullah Baras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini kita ditemani dua pemuda tapi juga punya anak muda, yaitu guru kita luar biasa pemuda Alwiyin Habib Syafiq bin Abdullah bin Yahya. Apa kabar Habib? Bakhair, alhamdulillah Habib. Dan yang tidak asing lagi sudah di Haba Podcast ini. Habib Alwi bin Ahmad Assegaf. Kayak halak Habib Syafiq. Jazakallah khair sudah mau datang ke gubuk kita. Kita yang merasa ini tersanjung, masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Nikmatin waktunya. Dari mana tadi? Dari Pejaten. Pejaten. Ada acara Pejaten. Enggak, emang di situ kita. Oh, di situ. Tinggal di situ. Di Beto Khti. Ini Habib Alwi. Habib Alwi bareng nggak? Enggak, tadi bareng kita ketemu di Kalibata. Antum berdua ini sebenarnya ini ya, apa namanya? Satu alma mater di Hadramaut enggak? Enggak sih, beliau beda. Beliau di Ada di Al-Ahqaf. Wah, Gom. Habib Alwi di Darul Mustafa. Ahqaf itu universitas. Iya, universitas. Jadi habis dari Darul Lugo antum ke Ahqaf. Nah, Setelah kita sekitar 10 tahun di Dalwa, alhamdulillah, masya Allah dapat didikan dari guru-guru kita, Beb. Alhamdulillah Habib Segaf memberangkatin kita ke Al-Ahqaf. Cuman kata Habib Segaf sebelum berangkat ke Hadramaut nikah dulu. Oh gitu. Akhirnya sama Allah kita akad dulu sama istri kita. Allahumma sholli Muhammad, kita berangkat ke Hadramaut. Antum 10 tahun ya di Darul Lugo. Kurang lebih 9 tahun 10 tahun. 9 tahun. 2005 sampai 2014. Apa kesan-pesannya di Darul Lugo dakwah 10 tahun ini? Maksudnya gimana tuh perjuangan 10 tahun belajar? Allahumma sholli Muhammad. Zaman Habib Zain. Habib Zain. Nah, Masuk 2005 sampai 2014. 2005 sampai 2014. Nah, habis itu berangkat ke Hadramaut. 2016 nikah. antum satu letting sama Habib Hanif dong berarti. 6. Beda setahun 2 tahun duluan aneh. Ke Ahqafnya? Ke Ahqafnya duluan Habib Hanif karena Habib Hanif dia nggak sampai selesai di mana di dalwanya. Nah, kita sampai selesai. Habib Hanif itu udah WhatsApp sama mana mau hadir juga sini Habib. Fadhol, dan ditunggu ya Habib Alwi ya. Tunggu. Kalau Habib Alwi sudah ini dia sudah berapa kali di sini, ya enggak? Bahas apa waktu itu? Waktu itu bahas tentang Assegaf sama Al-Attos. Masya Allah. Tapi memang nih netizen nih itu harus tak lebih paham lagi tentang Habaib nih. Nah, menurut antum gimana tuh? Habaib ini kan banyak jasanya di negara kita sebenarnya, dan kita harus tahu bahwa Habaib itu bermacam-macam. Betul nggak? Nah, betul. Menurut antum, pandangan antum nih, Habaib ini apa namanya harus seperti apa sih di Indonesia nih? Yeah. Sebagai dengan disebut Habaib, ini disebut Habaib. Habib artinya orang dikasihi. Syarif adalah orang yang mulia. Mulia dengan apa ya? Mulia dengan ilmunya, mulia dengan akhlaknya. Dan mereka yang jid-jid kita, masya Allah, datang ke sini. Padahal mereka nggak tahu bahasa Indonesia, wala tahu bahasa Inggris.
Akan tapi kenapa Beb, orang-orang dulu Masya Allah dia bisa punya tanah yang banyak, dia bisa mensyiarkan dakwah di mana-mana karena dia punya bahasa hati. Bahasa hati. Dia punya bahasa hati. Bahasa hati. Yang bisa orang dengan melihat aja wajahnya, Masya Allah mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mesti yang habaib kita ini mencontoh Jadi pada kedua ajdad kita. bahasa hati tuh ya. Naam. Mahal jaminal galab, dahlal galab ya. Galap. Gitu luar biasa. Luar biasa. Itu yang antum tahu habaib awal pertama ke Indonesia siapa? Alwi. Ini biasanya sejarah-sejarah dipaham nih. Masya Allah. Pertama Allah. Biasanya mungkin ya kita juga belum ada apa ya namanya sejarah yang begitu jelas. Mungkin yang baru terkenal yaitu Sunan dulu jadi. Tapi Anda tanya kemarin ke penulis ini Habib Mustafa Najib. Jadi ada bukunya juga tuh Di Antara Dua Cinta. Ternyata itu di tahun 1923. Tapi kata beliau sebelum itu juga ada Mas di zaman 800-an itu ada habaib datang dari Hadramaut. Oh, Masya Allah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jasanya buat Nusantara. Oh, Masya Allah. Ya? Luar biasa. Makanya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Maksudnya sekarang habaib dihujat. Sekarang habaib itu maksudnya diolok-olok. Pulang kembali ke sana ke tanah. Kita di sana nggak diakuin. Tapi memang sekarang mereka yang nggak tahu, Bib. Mereka yang mayariful ilim, nggak tahu sejarah juga. Betul. Sebenarnya Indonesia ini dibangun juga atas perjuangan habaib dengan semangatnya habaib, semangat cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satunya alhamdulillah ya dengan adanya Darul Dakwah ya. Kita anak punya pondok pesantren jebolan Darul Dakwah sekarang di mana-mana Darul habaib belajar. Itu nyambung kan ke para habaib Hadramaut sono. Ya enggak? Jadi kita tahu thariqah. Ya enggak? Kita tahu thariqah kan dari jadi orang-orang awam yang tadinya dari kampung-kampung kan banyak juga yang dari kampung-kampung datang ke Dalwa itu dimasukkan thariqah Bani Alawi. Thariqah yang paling ajib, yang paling enak, tapi yang benar-benar cinta ya, rahmat ya. Yang Mu'tadilah yang dia nggak kesini, yang nggak ke situ maksudnya. Ya, thariqahnya ikhlas, wara, al-ilm, al-amal. Ya. Ikhlas, wara, al-ilm, al-amal, wara, al-ikhlas, al-khauf. Ya. Itu pondasinya Alawi. Jadi emang harus ke situ ya larinya. Dan juga Bib mereka nih Allahumma sholli Muhammad pentingnya sanad. Kayak kita alhamdulillah mempunyai guru dari ayah kita, orang tua kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu otentik, bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga nasab mereka para habaib, para sadah. Yang mana mereka itu ada gitu loh, bukan hanya ngomong kosong belaka. Emang kuburannya ada. Kita sebutin nasab kita sampai di Tarim semuanya ngumpul. Kita punya ajdad. Iya. Jadi laula sanad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad orang mau ngomong apa aja terserah. Tapi karena ada sanad jelas. Karena ada sanad silsilah yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik sanad ilmu maupun sanad nasab. Naam. Makanya penting tuh sekarang Bib, apalagi kan rame tuh yang ada bikin thariqah baru lah. Ada thariqah baru. Yang mana tuh? Tolong diperjelas dong. Tahu lah semuanya, penting apa tuh? Ya apa tuh? Biasanya kami kadang-kadang suka muncul-munculin ini nih. Thariqah apa tuh yang baru? Bro, apa? Aduh, ya itulah yang bawa ini dari salah satu penceramah itu yang terkenal kan. Terus dia ngakunya belajar sama Nabi Khidir. Belajar sama Nabi Khidir. Terus ketemu lah, padahal ya itulah pertimbangan, makanya pentingnya kita sama-sama cari guru itu harus ada sesuai dengan kriteria murabbi. Nah itu adanya di mana? Adanya di dalam kitab Adabis Sulukil Murid Imam Haddad, terus kitab Bidayatul Hidayah itu ada. Jadi jangan sesuai nafsu kita. Nah, itu yang salah nih. Karena fanatik buta kepada gurunya salah. Ikut aja udah. Wah ini kan guru saya seperti Sayyidina Khidir sama Nabi Musa. Nah ini salah. Ente posisinya ente seperti apa? Itulah. Kan ada pentingnya guru kan. Ini di akhir zaman bakalan banyak. Bakalan banyak. Makanya tadi kan dibilang perlu dengan sanad,
Nah, sekarang banyak nih motivator jadi ustadzah lah, jadi ustad. Padahal nggak punya guru, ditanya punya guru guru. siapa? Gak gurunya Gogal itu kan, kalau gurunya Gogal gimana tuh gurunya Gogal? Menurut antum tuh, guru tuh harus begini apa gimana? Guru itu harus bertalegi. Lagi. Yang namanya kita mengambil dari guru, dia mengambil daripada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad, itu baru yang namanya menuntut ilmu. Harus punya tuh guru ya. Harus pegangan kita, yang mana bisa menyampaikan kita. Ya ini makanya disebut murabbi. Kenapa? Karena yang mendidik. Karena Bib nggak ada orang soleh kecuali dididik dengan orang yang soleh. Begitu juga dia dididik sama orang yang soleh, didik orang yang soleh sampai kepada orang soleh yang paling soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Bib. Cuman di akhir zaman ini dengan kesibukannya orang segala macam, mungkin dia sibuk segala macam, dia pengen melihat kajian, nggak apa-apa sekali-sekali buka YouTube, bisa ya, buka Google. Akan tapi yang harus dititik beratkan di mana? Cari yang benar, cari akidahnya yang benar, yang dia mempunyai guru yang bersambung, gitu Beb. Jadi harus pilih-pilih, jangan sampai karena kita ngelihat YouTube, karena kita kosong, hati kita kosong, pikiran kita kosong, akhirnya masuk deh tuh pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang nggak benar, yang sesat waliyadzubillahi min dzalik. Jadi kalau menurut antum Habib Syafiq, adanya medsos, salah satunya adanya podcast, adanya pengajian live streaming, majelis-majelis taklim itu sangat manfaat. Sangat amat manfaat di zaman ini. Dan dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kenapa? Kita harus yakni berkembang dengan perkembangannya zaman. Jangan kita menjadi seorang yang kolot. Jadi harus kita ikutin perkembangan zaman bagaimana yakni mengambil hati mereka orang-orang. Kesian mereka, Beb. Karena dikatakan memori riset ini dapat dari Habib Segaf Baharun. Habib Segaf Baharun bilang orang yang kenal sama majelis ilmu, orang yang pernah kenal sama habaib, sama asatid, itu cuma 15% Beb, di seluruh Indonesia ini. Bayangin 85% ini kemana? Mereka ini umatnya Rasulullah. Gimana kiranya? Makanya Habib Alwi, Masya Allah, kita ngelihat dakwahnya beliau, Masya Allah, menyasar kepada anak-anak muda, kepada anak-anak motor. Ya? Bagus. Podcast itu bagus. Kenapa Beb? Bisa jadi itu apa? Memantik perhatiannya Rasulullah SAW. Kenapa? Tujuannya Rasulullah itu cuma satu, pengen semua umatnya itu masuk dalam surganya Allah. Semuanya. Bukan 15% doang, tapi 100%. Kalau kita berhasil menyampaikan cita-citanya Rasulullah, berarti kita ada di hatinya Rasulullah SAW. Mahbub inna Nabi SAW. Ajib. Jadi betul-betul harus semangat ya. Berarti dakwah tuh berarti nggak di dalam satu fun aja, maksudnya satu jalan aja bisa. Terigo caranya. Cara dakwah bermacam-macam. Dengan di akhir zaman ini caranya. Benar, Beb. Jadi Ana juga tetap lihat guru Ana juga ya, Ustaz Segaf Baharun kan. Beliau luar biasa kan, dakwah offline-nya jalan, online-nya juga jalan, luar biasa. Yang antum sering dapat pelajaran banyak Habib dari Ustaz Baharun. Masya Allah, Muhammad Al-Habib Segaf, ya ini seorang murabbi yang ya ini via ini Masya Allah sempurna ya ini. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan man lam ya'taqid kamal ala syaihi fala yuflih ala yadihi abada. Barang siapa yang tidak melihat kepada gurunya dengan pandangan sempurna, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari seorang guru tersebut. Jadi harus memandang sempurna kepada guru. Setiap manusia pasti ada kesalahan. Marhaba. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Benar. Akan tetapi kita sebagai murid harus mempunyai wafa, kesetiaan kepada guru dalam kita. Hati. Wafa terhadap guru kita, yakni memandang guru kita bukan dengan basyariahnya. Bukan dengan basyariahnya. Tapi memandang dengan khususiyahnya. Di situ ada dapat apanya tuh? Di situ kita akan mendapatkan keberkahan sebagaimana disebutkan al-madad fil mashhad. Al-madad fil mashhad. Gimana kalau mereka para orang-orang yang kafir di zaman Nabi melihat Nabi. Pandangannya ya. Beda dengan pandangan mereka dengan pandangan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Bilal dan sebagainya. Yang mana melihat Nabi ini dengan pandangan khususiyah. Tapi mereka orang-orang kafir melihat Nabi dengan pandangan Nabi Muhammad makan kok. Nabi Muhammad masuk pasar, Nabi Muhammad masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Ada cerita, Beb. Coba ceritain, Beb. Ada cerita yang Masya Allah, yang ajib. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yani jaddukum wa jadduna, insyaallah wajadkul insyaallah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini suatu saat menggelar majelis kepada murid-muridnya dia nih. Subhanallah, pertengahan majelis datang, Beb. Orang tua datang untuk mencium tangan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika mencium tangan,
Lalu Habib Umar bilang sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah kalian tahu yang datang tadi siapa? Itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bagi kalian yang pengen ketemu sama Nabi Allah Khidir, masih ada di pasar. Silahkan antum ke sana semuanya. Subhanallah, itu yang semuanya bertebaran untuk mengambil barakah dari Nabi Allah Khidir. Tinggal satu. Yang masih menemani Habib Umar, tinggal satu membijiti beliau. Siapa itu? Syekh Ali bin Abdillahi Baras. Ketika ditanya, ya Syekh, ya Ali, kenapa yang tinggal ikut sama mereka? Ya Habib, ada apa? Anda mengambil keberkahan Nabi Allah Khidir. Toh Nabi Allah Khidir aja datang ke sini untuk mencium tanganmu dan mengambil keberkahanmu. Dengan jawabannya lah Habib Umar senang gembira dan mengatakan tidak diterima Fatihah kepadaku kecuali setelahnya disebutkan Fatihah kepadamu. Makanya kalau di ratib kita sering dengar Al-Fatihah Ruh, Gud bil Anfas, Al-Habib Umar bin Al-Mu'tas, wa ila Syekh Ali bin Abdillah Baras. Itu contoh Habib wafa terhadap guru, seorang guru. Itu penting. Penting sekali. Sangat penting. Luar biasa. Begitu Pak Alwe. Masyaallah. Luar Jadi biasa. penting yang namanya yaitu kita punya guru. Jadi boleh lah yang namanya kita sekali Google, YouTube, cuma tetap kita harus punya yang namanya sandaran guru itu murabbir ruh. Jadi harusnya datang talaki ya. Talaki. Atau paling agak hadir majelisnya. Hadir majelis. Apalagi nadrahnya ya. sekarang kan majelis banyak, Beb. Banyak. Benar gak, di mana-mana. Jadi ya sedih lah kalau orang Indonesia nggak hadir majelis. Kalau di luar negeri ya, Ana pernah tuh ke Singapura, ada salah satu ustadz bilang kalau mereka mau belajar sama kita tuh harus bayar pakai dolar. Bayangin, harus bayar pakai dolar, Bib. Oh gitu. Tapi kalau kita di Indonesia, Bib, wah subhanallah, di mana-mana. Satu malam bisa 3 majelis. Iya. Kan? Guru juga, dan mereka subhanallah sanadnya jelas gitu loh, guru-guru kita. Tinggal kita mau ambil kesempatan itu atau tidak, mau ambil gisme itu apakah enggak ya? Majelis taklim sudah banyak dibuat dan semuanya menebarkan kebaikan. Dan majelisnya subhanallah sekarang tuh bukan di satu tempat aja, benar gak? Berpindah-pindah tuh, jadi istilah kata jemput bola, benar gak? Dia datang majelisnya, tempat ini. Ya kalau dulu kan Kuitang misalnya. Nah, Kuitang kita kan datang, satu tempat, kita datang Kuitang. Sekarang sudah kemana aja. Dia diam di situ, majelisnya datang ke wilayah situ. Majelis setiap senada sama perkataannya salaf Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas atau Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, Bib, al-ilmu fi sakarat. Sekarang nih ilmu udah sekarat udah. Dikit lagi udah ibaratnya udah dicabut. Udah punah nih, mau dicabut sama Allah. Bukan waktunya lagi mereka datang sama kita. Akan tapi waktunya kita datang sama mereka. Itu kalamnya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kita ini maksudnya kita ini para alim ulama, para habaib yang pendai Allah, harus mereka yang jemput bola, benar kata antum. Dan sekarang Bib sebenarnya masuk neraka itu bayar. Bayar, benar. Masuk neraka bayar. Masuk surga gratis. Hadir majelis taklim gratis. Bertemu dengan ulama, menuntut ilmu gratis kebanyakan. Tapi yang bayar dicari. Neraka yang udah dibayar, yang udah neraka dibayar lagi. Dan itu memang lebih gampang ya. Kayak TikTok, kayak subscriber tuh. Kalau yang gak manfaat, podcast yang gak manfaat, gampang banget. Cepet orang. Tapi kalau yang manfaat, malas dah. Lama dah. Ya itu tantangan. Itu tantangan dalam berdakwah begitu. Dan memang harus ada yang kayak begini. Maksudnya ada juga untuk menempatkan memberikan satu alternatif buat mereka bahwa ada tontonan seperti ini. Jangan sampai kosong. Di TikTok, alhamdulillah Giraman selalu ikutin Ustaz Segaf Harun. Di IG-nya ada, YouTube-nya ada, TikTok-nya Anda tahu, Snap videonya ada. Anak download Snap ketika Habib Segaf ngasih tahu Snap, kita Snap. Jadi kita benar juga mereka yang betul-betul bukan kita buat lihat hal yang nggak benar di situ, tapi kita yang timbulin alternatif itu di situ, sehingga orang yang tadinya ngelihat ceramah kita kali aja dia dapat hidayah, bukan gitu ya? Betul banget. Nasihat apa dari Ustaz Segaf Harun untuk dakwah nih kan? Itu yang dekat sama Ustaz Segaf. Ustaz Segaf gimana keadaannya tapi sehat? Habib Segaf alhamdulillah walaupun pasca operasi tapi alhamdulillah sehat afiat, beliau ngajar lagi, dakwah lagi, masya Allah luar biasa. Semangatnya ya. Ikon di dalam masya Allah dakwahnya luar biasa. Kita harus ikutin itu. Apa nasihatnya?
Habib Segaf lebih ke menitik beratkan masalah ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas Di dalam berdakwah. ikhlas di dalam berdakwah. Beliau selalu bilang, Allahumma sholli ala Muhammad, yang namanya ilm, orang alim itu halak di dalam kehancuran kecuali dia mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya fi halak, dia juga di dalam kehancuran Kalau dia tidak, kalau dia tidak ikhlas. Dan ikhlas itu fi khatarin azim. Ikhlas aja fi khatarin azim kata Rasulullah, apalagi orang yang enggak ada ikhlasnya dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan juga beliau lebih menitik beratkan masalah jabar khawatir nas. Masya Allah, kita melihat dakwah beliau, alhamdulillah ini nemenin beliau sebulan dakwah. Bulan Maulid kemarin alhamdulillah. Sekamar sama beliau, selalu berinteraksi sama beliau. Masya Allah Muhammad, nggak ada di mukanya Allah Muhammad rasa capek, mengeluh dan lain sebagainya, nggak ada. Kata beliau, kalau anda ngerasain pusing atau apa, anda dakwah di depan mikrofon, hilang semuanya. Kenapa? Cuman satu, Bib. Yang kepengenannya beliau cuma satu, ingin mengembirakan hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu ya ini visi beliau. Bukan, ya ini bukan mal, bukan dunia, bukan apa aja. Akhir-akhir sekarang kan waliyadzubillah min dzalik, ulama ada tarifnya, ini ada ininya. Alhamdulillah. Kata satu Gaf, Habib Segaf bilang guru kita, kalau misalnya ente dakwah, terus ente nyari-nyari mana panitianya, panitianya, setan senang lihat ente begitu. Berarti setan gembira, berhasil. Berarti dakwah ente seluruhnya buat amplop itu. Fi halak itu dia kehancuran. Ini harus ikhlas. Benar, Beb. Nah, untuk menuju ikhlas itu bagaimana Habib Alwi? Yaitu butuh guru, Beb. Guru lagi kembali ya. Lagi. Karena nggak bisa orang ikhlas kecuali belajar kepada orang-orang yang sudah ikhlas. Sehingga dia yang menyampaikan keikhlasan itu. Ya, betul. Jadi ada proses-proses, kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh termasuk babul munjiat. Nah, ikhlas tuh. Jadi yang menyampaikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ikhlas. Salah satunya ikhlas. Dan itu termasuk al-maqamat. Itu termasuk maqam para wali min auliyaillah tuh ikhlas adanya. Jadi apa sih definisi ikhlas itu seperti apa sih? Ikhlas tuh kalau kata ikhlas itu apa ya? Jadi bener, yang tahu tuh sebenarnya cuma dia sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun bahkan nggak tahu yang namanya ikhlas tuh. Malaikat pun tidak tahu yang nggak tahu ada di dalam amal nih ikhlas apa nggak tahu. Makanya ikhlas tuh seperti bahkan ada ulama bilang seperti orang habis BAB, nggak diingat berapa kayak gitu. Itu yang namanya ikhlas, udah lewat aja udah. Kalau kita kan beda. Kalau kebaikan kita ingat, keburukan kita lupain. Oh benar-benar. Jadi salah satu ciri orang beramal atau amal itu diterima atau ikhlas itu lupa kali amal baiknya. Lupa dengan amal yang baik gitu. Oh gitu. Benar nggak diingat-ingat ya, nggak diingat-ingat. Lupa oh ternyata pernah begini ya. Ternyata banyak di antara ulama-ulama kita ya, masya Allah ya, kita nggak tahu beliau ini ternyata setelah meninggalnya ternyata bagi-bagi buat orang-orang membutuhkan. Betul. Tapi tidak terlihat itu. Tidak terlihat. Dan kita jangan melihat kepada cover. Kadang orang kita ngelihat sama cover doang. Sama kemarin kan ada tuh yang meninggal katanya. Ya itu makanya ada orang yang meninggal, salah satu anak Ridwan Kamil kan ada. Oh iya. Yang bilang sering ngasih yang namanya pengemis kayak gitu. Kita kan nggak tahu, benar nggak? Lihat cover orang, kok biasa aja nih. Biasa. Kita nggak tahu, makanya nggak boleh suudzon kepada orang lain. Husnuzon. Harus husnudzon, dan kita nggak tahu ada salah satu amalan yang dia doang yang tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ambil pelajaran juga dari Ustadz Segaf Baharun tuh yang waktu itu pernah posting Vanessa Angel ya. Nah, itu husnuzonnya luar biasa, guru kita luar biasa. Dapat itu juga maksudnya hujatan juga dari orang. Oh, itu seperti tapi kan husnuzonnya itu yang luar biasa. Maksudnya zahirnya Vanessa Angel ini meninggal dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid, terus orang ngatain, orang nyumpahin dan lain sebagainya. Habis itu dosa. Iya, segala macam, maksudnya ini umatnya Rasulullah. Itu ke situ. Ente menghujat Vanessa Angel, ente kepengen Vanessa Angel ini nggak masuk surga, nggak dapat syafaat Nabi. Padahal di ini ada termasuk umatnya Rasulullah SAW.
Dan juga Bib yang anak ambil dari Habib Segaf, Ah. jangan pernah kita memvonis orang. Jangan pernah memvonis orang. Itu lebih baik dari orang lain. Jangan. Karena itu adalah sifat yang kita nggak tahu. Fa innal umur kullaha bihawatimiha. Yakni setiap perkara itu ditentukan kapan? Di akhir. Bukan awal, bukan tengah. Akhirnya. Biasa orang begini-begini tapi akhirnya Allah kasih hidayat, Allah kasih taufik. Benar ya Pak Dwi ya? Betul. Di akhir ya. Di akhirnya. Yamutul mar'u ala ma'asya alih tapi. Gitu. Mati akhirnya seorang tergantung kebiasaannya. Mudah-mudahan kebiasaan baik. Tapi tetap kita harus husnuzon sama orang biar jangan sampai kita suudzon ya. Benar itu ajaran luar biasa, ajaran baginda Rasul SAW. Terus dalam dakwah nih Habib Alwi kan antum luar biasa ya ke Bakers kemana? Apa sih tantangan? Anak gunung. Anak gunung ya? Anak gunung juga ada. Ya. Ah. Anak-anak gunung hiking kayak gitu. Apa sih mereka tuh membutuhkan apa sih sebenarnya? Mereka tuh sebenarnya butuh dirangkul sih. Dirangkul ya? Kita dakwah nih alhamdulillah memang anak 4 tahun yang lalu lah. Kita udah berpikir gimana nih caranya orang-orang nih biar nggak canggung dulu sama seorang ulama. Oh. Gimana caranya biar nggak canggung, biar nggak oke lah kita sama-sama temen lah gitu ya. Biar sama-sama enak gimana. Karena mereka tuh butuh pertama tuh kenyamanan dulu. Butuh pengenalan, nyaman. Gimana sih kalau udah dekat kan enak. Mau curhat apaan aja, problematika ente kenapa sih sampai nggak hadir majelis tuh kenapa? Nggak mau yang namanya paham ilmu tuh kenapa? Oh gitu. Makanya kita harus terjun dulu tuh, deketin apa maunya mereka. Kita gabung dulu aja. Baru masukin tarigoh-tarigoh kita. Dikit-dikit lah. Jadi nggak langsung kita nggak apa ya kan kadang ada orang yang kayak gitu. Baru kenal udah kok agama mulu. Benar nggak? Haram. Itu haram. Jadi sumpok orang. Iya. Jadi Jadi sumpok. harus bervariasi ya. Harus bervariasi. Berinovasi ya. Ikutin dakwahnya ini Bib Wali Songo. Wali Dulu Songo. Habib-habib kita kalau orang beli kopi dikasih gula sama dia. Iya. Beli gula dikasih kopi. Kopi. Ajaran apa ini? Subhanallah begitu baiknya nih ajaran. Pengen tahu, penasaran. Sifatnya orang penasaran. Kalau subhanallah ini agama Islam begini. Begitu juga sekarang, Bib. Banyak orang yang lalai, banyak orang yang ghaflah. Itu sebenarnya tugas kita. Tugas kita untuk ngingetin mereka dan kembaliin mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Palu Masya Allah luar biasa. Antum pondok kalau antum ada pondok apa gimana? Antum dari Ahgob terus ikut khidmat. Alhamdulillah setelah khidmah di Dalwa di pondok pesantren kita, alhamdulillah mertua punya tanah Habib. Mertua Al Habib Nabil bin Yahya punya tanah di Sukabumi di Nagrak sekitar 1,4 1,3 hektar. Gede dong. Alhamdulillah. Lagi diwakafin. Diwakafin. Dan Habib Segaf suruh bismillah. Bangun. Ibda. Alhamdulillah mulai kita bangun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin jadi, lancar. Pendengar dan penonton daerah Sukabumi dan sekitarnya. Kalau misalkan jauh tapi udah mahat apa masih baru pada tahap pembangunan alhamdulillah masjid sekitar 80%. Di daerah mana? Nagrak. Pawenang Sukabumi. Habib Syafiq bin Abdullah bin Yahya. Darul Quran wa Dakwah. Darul Quran wa Dakwah. Pasti ada dakwah. Oh, cabang dakwah. Insyaallah. Semua ininya dakwah ya. Insyaallah. Jadi jangan jauh-jauh kalau udah dari sana dari Sukabumi luar biasa. Tapi subhanallah lebih penonton ini subhanallah. Subhanallah. Karena waktu live aja, oh ini Habib Alwi yang ada di podcast Habib Abdullah katanya. Iya. Habib ceritain dong tentang salaf, tentang habaib ini, Ana pengen tahu lagi. Berarti kan nonton Bib bener-bener berarti artinya udah ke branding nih. Bener. Habaib. Masya Allah. Iya. Manfaatnya kita kan nggak tahu, bener nggak sampai mana nih penonton dari mana. Mungkin antum juga pernah waktu di mana katanya? Iya, raja Alwi ya gitu ya. Bagaimana? Masya Allah. Masya Allah. Enggak antum juga mungkin kemana? Oh ini Habib Abdullah. Oh iya ya waktu kemana waktu itu? Di Saudi. Oh di Saudi. Di Saudi waktu umroh. Makan terus makan di Wong Solo kalau nggak salah di Jeddah. Gimana Wong Solo? Jadi yang ininya yang apa namanya yang nyiapin makannya kayak bellboynya gitu. Nyamperin, Assalamualaikum Habib Abdullah ya. Ya. Saya sering ikutin Habib podcast Bib. Ya. Itu dari YouTube ya. Padahal kita pakaian biasa gitu. Emang iya begitu apa namanya? Wasilah. Penting wasilah. Penting kita nyebarkan kepada semuanya. Makanya jazakallah khair Habib Syafiq ini udah Ana minta jazakumullah khair pada antum. Ana syarraf bikum Habib luar biasa.
suatu kehormatan bagi ana bisa ketemu antum-antum habaib kita. Antum udah suat ya? Udah alhamdulillah. Anak Lagi 2 mau 3. mau 3. Lalu anak belum. kan masih muda-muda nih. Tapi kalau ini pada Masya Allah masih muda-muda. Doain. Masya Allah kabul. Berangkat umroh kemarin ya. Alhamdulillah berangkat umroh. Alwi Travel. Masya Allah, luar biasa. Pengaruhnya Habib Ana. Terus Habib Syafiq, selama antum sebulan tadi bersama Ustadz Segaf, pelajaran yang paling berharga apa yang antum dapati itu selama? Ya kita belajar keikhlasan. Lihat bagaimana himmahnya, semangat beliau luar biasa di dalam berdakwah, tidak kenal lelah. Dan juga bagaimana beliau itu bermuamalah kepada orang-orang, pada orang yang mencintai beliau. Pernah Habib suatu saat kita ini dakwah sampai jam 12 malam di Kalimantan. Dakwah sampai jam 12. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah selesai dakwah, yang ada di pikiran kita bantal udah. Iya, tidur capek. Udah capeknya luar biasa. Allahumma sholli Muhammad. Ketika kita sampai rumah, tuh orang ngantri. Yang ada di rumah itu ngantri untuk ketemu Habib Segaf, untuk ngobrol, untuk minta doa, minta air apa segala macam. Dilayani. Subhanallah, Habib Segaf dengan senyuman. Dan ini tidak menampakkan kelelahan sedikit pun, Masya Allah Muhammad. Itu yang aneh lihat, Masya Allah. Ketika itu Bib, ya ini sabetan buat kita. Aneh yang cuma ngikut Habib Segaf, ngerasa capek begini. Beliau harusnya lebih capek dari aneh. Semangat lagi. Ketika ngelihat Habib Segaf, semangat lagi. Capek dikit, semangat ngelihat Habib Segaf. Itu aja Bib. Beliau juga ini ya, lebih apa? Konsen juga ya ke dakwah-dakwah online seperti ini. Naam. Dan alhamdulillah Bib, setelah Covid kemarin, alhamdulillah. Jadi hikmahnya Covid nih kita bisa berlama-lama sama Habib Segaf. Jadi Habib Segaf nih banyak waktunya di rumah. Alhamdulillah pagi kita daras sama Habib Segaf, rohah sama beliau, baca kitab salaf, baca kitab orang-orang soleh. Malam online. Jadi Habib Segaf ini termasuk di antara ulama yang awal-awal tuh Bib online tuh. Ketika zaman-zaman Covid, beliau buka tasawuf, habis itu beliau pertanyaan fikih dan lain sebagainya. Itu selama 2 tahun. Dan kebanyakan anak nemenin beliau. Biasanya anak di samping beliau jawabin pertanyaan. Ngasih tahu pertanyaan. Bib ada ini gitu ya. Insyaallah. Dan alhamdulillah itu Bib jadi kitab, Bib. Jadi kitab. Oh, dari pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi dari ceramah itu, kajian yang beliau selama Covid itu jadi kitab, dan juga fikihnya jadi kitab. Jadi tasawufnya dapat, fikihnya dapat. Itu luar biasa. Itu ya luar biasa. Kalau Al-Busyra itu majelis taklim. Itu online juga. Awalnya offline. Terus? Itu pertama di Bangil ada kumpulan orang sebanyak 3.000 orang tuh luar biasa. Habib Segaf. Subuh. Dan ini subuh, majelis subuhan Al-Busyra. Iya. Subuh, subhanallah. Lihatlah Habib Segaf bagaimana mengambil hati mereka para kiai, para orang-orang untuk sholat subuh berjamaah, untuk baca wirdul latif, wirid sakran ya. Habis itu kajian. Dan subhanallah selama 2 minggu Bib, istiqamah sampai sekarang. Sampai sekarang. Selama 2 tahun. Selama udah berapa tahun yang lewat Bib. Ini sekarang ini 2 tahun ini nggak ada offline-nya tapi online digantikan. Online. Sebelum itu offline. Di Masjid Jami 2 minggu sekali. Belum buka lagi ya? Udah buka lagi alhamdulillah. Oh iya. Kalau yang di Jakarta, Bib? Darus Shalihin. Apa? Darus Shalihin ini majelis beliau. Jadi Darus Shalihin ini banyak cabangnya. Ada pertama itu di Banjarmasin. Darus Shalihin, lalu dibuka di Jakarta dan juga di tempat-tempat lainnya. Kalau di bawah asuhan Habib Segaf. Yang anak beliau siapa? Bagi siapa? Habib Alwi bin Segaf. Setiap hari apa tuh majelisnya? Setiap Kamis akhir bulan. Nah, pemirsa, di daerah mana Beb? Di Batu Ampar 7. Di Batu Ampar 7 ada majelis taklim khusus ya. Syubbanus Shalihin. Habib Segaf kan Darus Shalihin. Ini Syubbanus Shalihin, jadi menyasar kepada anak-anak muda. Boleh nih anak muda di setiap malam Jumat terakhir. Untuk bisa hadir di Jakarta Jabodetabek di Jalan Batu Ampar 7. Wah, condet. Tapi Habib Segafnya datang nggak? Habib Segafnya di hari Minggu. Di Minggu akhir bulan. Jadi Kamis Habib Alwi, Minggunya Habib Segaf. Antum majelis taklimnya? Ada malam-malam Selasa, Bib. Di mana? Di Puncak. Di Puncak ya? Puncak. Ajib nih kalau di Puncak.
Kalau Habib Ali kemana set Bib, masya Allah. Ini set udah ke sana, set udah ke sini. Luar biasa. Kayak masih anak muda tapi Perjuangan Nggak ngengong, dakwahnya. yang penting jangan ngangengong, Bib. Satset, ngangengong. Iya. Tapi kalau Habib Syafiq udah ada talim di sini nggak, di Jakarta ini nggak? Sukabumi alhamdulillah. Sukabumi ya? Rutinan Sukabumi alhamdulillah. Itu juga Antum kan Jawang kan sebenarnya? Cawang. Cawang, asli Cawang. Anak Cawang. Anak Cawang. Jadi- Anu lama juga di Cawang. Masya Allah. Anu di Bendungan. Di Bendungan. Di Masjid Bendungan di Ya belakang. Allah. Di Bendungan itu ada gang situ. Apa namanya? Kalau misalnya puskesmas Puskesmas masuk. masuk, itu Masya tempat Allah. naruh mobil di situ. Terus sana ke dalam. Ada di situ di sama Halim kan orang Bendungan. Jid Ading kan Jidi itu, Jid Ading almarhum. Oh lama berarti antum ya, Cawang ya. Di Cawang 5 tahun. Oh, insyaallah. Cawang 5 tahun bolak-balik ke motor awalnya itu. Awal-awal. Awal-awal itu di Cawang. Tapi kalau bisa jadi ke Sukabumi, Ya ini Beb, alhamdulillah anak punya mertua, Mertua. Habib Nadir bin Yahya mewakafkan tanahnya di Sukabumi dan itu juga pesan dari Habib Segaf. oh, Habib Segaf bilang kalau misalnya kita punya majelis aja, anak-anak kita nggak tertampung. siap. Harus ada. Tapi kalau misalnya kita punya wadah pondok pesantren, itu insya Allah kita punya anak keturunan, insya Allah dia ada di situ. Siap. Itu Beb. Maksudnya amal jariah. Oh, Jadi amal jariah. Dan sekarang rata-rata pesantren pasti mengadopsi jalur dakwah. Kayak Nur Mustafa kan? Nur Mustafa ada pesantren kan? Kita ada Nah. pesantren di Masjid Nur Mustafa dan ada pesantren itu semua yang ngajar Dalwa. Khirit Dalwa. Yang Masya pegang Allah. ini juga Dalwa. Semua dan ada mursal 2 orang dari Masya sana. Allah. Alhamdulillah. Oh, insyaallah. Semuanya Dan makanya Berkah, antum juga berkah kan Dalwa. Khirit Dalwa. iya, Masya kita Allah. sampai sekarang Jadi masih tahun Dalwa. berapa Habib Ana? Tahun 96 masuk. 1996 sampai tahun 2000. Oh, Masya Di Allah. zaman Hasan Zaman Baharun. Habib Hasan. Luar biasa itu. Itu ibaratnya antum sahabat deh, Beb. Yes, gitu. Tapi paling pojok-pojok ya. Dari takut dulu semua gitu. Yang depan-depan tuh ada kayak Berganti Bahar, masya Allah semuanya. Nabi Zain Haddad, masya Allah itu zaman luar biasa. Dan Ustaz Hasan sering ke Jakarta, sering isi maulid juga. Anda tahu tuh. Jadi sebelum berangkat ke Darul Gua Dakwah, Ustaz Hasan Baharun ngisi acara di Bogor, di Empang Bogor hari Kamis. Abah Ana bilang, "Entar ente masuk ke pondok pesantren." Di situ udah deg gitu kan, luar biasa. Sampai alhamdulillah kita datang ketemu pertama masuk diantarin nama Akhi Hasan, ketemu langsung Ustaz Hasan Baharun. "Ente mau mondok di sini?" "Iya Ustaz, mau mondok." "Gak enak, makan tempe." ada emang awalnya jadi dari SMP keluar SMP langsung disuruh pesantren, tapi nggak langsung ke Jawa. Ke daerah Jakarta dulu nggak betah ya, kita ngomong dah sama Walidin makanya begini loh, nggak enak lah semua ya, biasa orang nggak betah kan sih. Iya. Kita jelekin. Ada aja alasannya. Akhirnya tuh dibawa pulang sama Walidi, dikasih pelajaran sedikit, nggak ditegur berapa bulan gitu. Akhirnya tuh nggak enak juga, disuruh Akhi berangkatin bawa ke Jawa. Kalau mau berangkat bawa ke Jawa, langsung ketemu Ustaz Hasan Baharun. Yang ditanya satu, "Ente mau pesantren di sini?" Ini kasyaf Ustaz Hasan Baharun. Gak enak, makanya tempe, makanya ini. Jadi kita bikin enggak, emang pengen udah tahu itu. Terus dipanggil lagi ada satu fasal salis, baru anak kecil, bukan jamaah dulu siapa itu. Jadi diajak ngobrol sama Ustaz Hasan Baharun. Cuman aja, "Ente sepak main?" gitu kan. "Ana ini fasal kam." Kita yang belum bisa bahasa Arab ngedengernya, dahsyat nih, anak orang Arab belum bisa bahasa Arab begitu. Tambah terpicu lagi gitu Bapak. "Ente mau bisa bahasa Arab begitu?" "Yang benar, ajar di sini." Gitu kata sama Hasan Baharun. Luar biasa. Benar-benar bikin kita cinta. Luar biasa tuh Hasan Baharun. Alhamdulillah Jadi itu. dakwahnya bukan hanya ya magal aja BPD, Iya, halnya hal. juga. Terus kan alhamdulillah Habib Zain, Habib Zain Baharun, Murabbi Habib Zain luar biasa. Sekarang ada Dalwa Pusat, Dalwa 1, Dalwa 3, Iya. Dalwa Putri sekarang Beb pakai jembatan Beb. Jadi penghubung dari Dalwa Putri 1 ke Dalwa Putri 2 itu pakai jembatan. Habib Zain masya Allah himmahnya dalam pembangunan pondok pesantren meneruskan Abu Habib Hasan, Allahumma Muhammad. Pesat Dalwa memang ya. Jiwa Udah pendidik. hotel. Jadi sentral tuh, jadi sentral benar-benar sentralnya pondok pesantren ya. Jadi kayak role model dah. Kalau mau sukses ya lihat Dalwa. pergerakan Dalwa. Alhamdulillah sekarang kan Ustaz Segaf juga
masuk ke mana kalangan, semua kalangan ya, ke anak muda masuk, ke orang tua masuk, ke habaib masuk, ke ustadz masuk. Itu memudahkan kita juga aja kalau kita live habis istinbat juga masa segaf gitu. Kita lihat ceramahnya apa. Alhamdulillah. Ibaratnya semua udah disuapin Beb sama guru-guru. Iya, udah disuapin. Tinggal kita Kitab fikih semuanya udah ada. Betul. Karangan beliau, karangan Habib Ali. Ya, Habib Segaf, Habib Ali, semua guru-guru kita ibaratnya itu disuapin, tinggal kita mau buka apa enggak? Udah ini kita kadang-kadang kita suka gitu, Beb. Udah disediain makannya, udah tinggal makan nih, pengennya disuapin. Udah disuapin, pengennya dipapakin gitu. Bener-bener nggak tahu diri gitu. Nggak tahu diri. Aduh, jazakallah khair ya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Amin. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib, makasih banyak Habib. Mudah-mudahan obrolan ini bisa manfaat. Amin. Sehingga orang yang nonton tergerak hatinya. Ya nggak, tergerak hatinya mau pondok pesantren, bisa di Sukabumi, bisa di Darul Lugo, bisa di Darul Mustafa, bisa di mana, atau paling kagak yang mungkin yang lagi takban, dia lagi sumpek nonton ini enak, jadi mau hijrah. Benar. Hijrah, ikutin yang baik, ikutin guru yang baik, betul nggak, Beb? Betul. Terakhir, Beb, Habib Syafiq kasih quote buat pemirsa, ada kata-kata mutiara apa yang dari antum bisa buat mereka? Masya Allah. Dekati ulama, dekati orang-orang soleh agar hidup kita semakin tertata menuju Nabi Muhammad SAW. Ulang. Ayo, apa? Tadi kita edit. Maaf. Apa tadi? Dekati ulama. Dekati Allah Muhammad, dekati ulama, dekati orang soleh, dekati orang-orang yang dekat sama Allah dan Rasulnya agar kita juga bisa sampai kepada Allah dan Rasulnya. Allah SWT. Itu. Jadi jangan jauh-jauh kalau pengen masuk surga, dekati ahli surga. Itu para ulama-ulama salihin. Antum, Habib Alwi. Kita harus punya guru yang mana guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Makanya laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau seandainya bukan karena guruku, kita nggak bakalan kenal yang namanya Tuhan kita. Makanya dari sini insya Allah podcast ini memberikan manfaat dan semangat buat kita untuk mencari guru yang benar-benar yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang guru insya Allah bersanad yang langsung sampai dari gurunya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Terima kasih semuanya pemirsa. Itu kata-kata mutiara dari guru-guru kita. Insya Allah tidak hanya sekali kita mendengarkan, bisa berkali-kali dan bisa mendapatkan manfaatnya dari Allah. Terima kasih banyak Habib Syafiq. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib Alwi. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.